Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wan nawaa wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'du. Para alim, para asatidz, para kiai, tuan guru, para habaib yang saya muliakan dan saya hormati, wabil khusus Habib Hashim bin Faris Al-Kaf tadi telah menyampaikan ceramah kepada kita, pengasuh Ma'had Pondok Pesantren Baitus Shalihin, para asatidz yang saya hormati, jajaran pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin yang saya hormati, Bapak Lurah beserta bawahannya yang juga saya hormati, para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam ini kita berkumpul di tempat yang penuh berkah ini, Masjid Al-Muhajirin. Masjid ini diberi nama Al-Muhajirin, mungkin orang sini pendatang semua. Masjidnya orang-orang yang hijrah dari mana-mana. Apa kira-kira begitu? Betul. Alhamdulillah, hijrah ini memang diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW. Hajiru awtanakum turithu awladakum majdan. Berhijrahlah kalian dari kampung halaman kalian, maka Allah akan mewariskan kemuliaan bagi anak cucu kalian. InsyaAllah yang hijrah ke sini anak cucunya dimuliakan oleh Allah, diberikan kemudahan oleh Allah. Dan orang ini kalau hijrah, apalagi sudah bikin masjid, berarti tidak akan pulang lagi ke kampung halaman, alias menjadi orang sini. Dan seharusnya begitu. Orang itu kalau hijrah keluar, jangan balik lagi ke kampung. Kalau perlu sampai mati. Mengapa? Karena orang mati di tempat luar, di luar kampung kelahiran itu mati syahid. Dalam hadis itu mautul ghurbah syahadah, meninggal di tempat terasing, bukan di kampung kelahiran, itu mati syahid. Karenanya saudara sampai mati di sini yang hijrah ini. Kalau nanti pas sakit keras balik lagi ke kampung halaman, gak jadi mati syahid. Jadi enak matinya di sini. Nah, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, yang kita bicarakan pada malam ini adalah
seputar hikmah Isra Mi'raj. Kalau peristiwa Isra Mi'raj itu sudah maklum, siapapun tahu. Yang ingin saya ambil sebagai bahan renungan pada kita tentang Isra Mi'raj ada dua. Apa? Yang pertama, ketika Rasulullah SAW sampai di Masjidil Aqsa, lalu kendaraan Buraq diikat di situ. Setelah masuk ke dalam masjid, malaikat Jibril mengumandangkan azan. Begitu azan dikumandangkan, apa yang terjadi? Para nabi, para rasul yang sudah wafat semuanya hadir di Masjidil Aqsa, juga para malaikat. Ini artinya apa? Fungsi azan atau masjid seperti itu. Kalau ada panggilan azan, orang-orang muhajirin segera datang ke masjid. Setelah berkumpul semua, malaikat Jibril mengumandangkan iqamah. Begitu iqamah berkumandang, para nabi, para rasul, para malaikat bersaf-saf, berbaris-baris, mau menunaikan sholat dan menunggu imam, siapa yang akan menjadi imam mereka. Begitu mereka berbaris-baris, bersaf-saf, malaikat Jibril meminta baginda Rasulullah SAW menjadi imam mereka. Ini artinya apa? Ini menjadi pertanda kalau Nabi kita ini adalah makhluk paling mulia, makhluk paling utama, makhluk sempurna. Mengapa begitu? Karena oleh Allah diangkat menjadi imam para nabi, para rasul, para malaikat. Sudah pasti ini yang paling mulia. Karenanya dalam satu masjid, di masjid itu yang diangkat menjadi imam, kalau ada seharusnya yang paling mulia. Paling mulia itu artinya apa? Orangnya alim, ahli fikih, kemudian bacaannya bagus, alim, bacaan Qur'annya bagus, kemudian yang ketiga perilakunya juga bagus, orangnya bertakwa. Kalau imam ini alim, perilakunya bagus, bacaannya bagus, orangnya bertakwa, makmumnya ini merasa mantap sholat berjamaah, senang menjadi makmum, besok akan datang lagi. Tapi saudara, kalau yang menjadi imam ini gak enak, bacaannya salah-salah, sudah salah-salah, tingkah lakunya gak bagus lagi di masyarakat, apalagi gak punya ilmu. Akhirnya apa? Makmumnya kapok berjamaah, besoknya gak datang lagi ke masjid. Betul. Saya ini pernah bulan Maulid kemarin undangan di luar kota di Jawa Timur. Subuh saya ke masjid mau bermakmum. Begitu diperhatikan ternyata imamnya waktu baca surat, setelah baca basmalah, setelah baca surat Fatihah gak baca basmalah. Ini kenapa gak baca basmalah? Ini macam Wahabiyah aja. Yang dibaca suratnya agak panjang, tapi salah-salah bacanya. Yang pendek dibaca panjang, yang panjang dibaca pendek. Gimana baca ini keliru-keliru? Rakaat kedua bangun dari rukuk, waktu i'tidal ternyata gak baca qunut. Wah, benar-benar Wahabi, sudah gak ada qunut. Begitu mengucapkan salam ternyata gak ada zikir, saudara. Wah,
ini pasti Wahabi, sudah ada zikir lengkap dari tadi. Akhirnya karena sudah keliru-keliru semua, pikiran gak enak, gak mantap sholat ini. Akhirnya segera keluar dari masjid. Begitu mau keluar, imamnya ngejar-ngejar saya. Pak Kiai, kapan datang? Tadi malam. Siapa yang jadi imam? Saya tanya, yang jadi imam saya, Kiai. Kamu baca Quran salah-salah tadi. Saya masih belajar, Kiai. Kalau belajar jangan jadi imam, makruh kamu jadi imam ini. Karena kalau bacaan salah-salah ini jadi imam makruh saudara. Kecuali kalau makmumnya memang gak ada yang pandai baca Quran, gak apa-apa. Sama-sama bodoh makmumnya. Gak apa-apa, memang gak ada lagi. Nah artinya apa? Ya imam, orang yang diminta menjadi imam memang harus orang yang baik, yang sempurna. Nah, Nabi kita Rasulullah SAW ini makhluk paling mulia, makhluk paling sempurna. Gunanya bagi kita umat Islam itu apa? Sangat berguna saudara. Apa gunanya? Kemuliaan Nabi kita, berkahnya pasti mengalir kepada umatnya. Di mana? Karena nabinya ini makhluk paling mulia, maka secara otomatis umatnya juga umat paling mulia. Umat Islam ini umat paling mulia, gak sama dengan umat-umat yang lain. Dan ini penting disebarluaskan, diketahui. Mengapa? Sekarang ini kan ada kelompok-kelompok yang suka menyesatkan, mengkafirkan mayoritas umat Islam. Ini parah ini. Mengapa parah? Berarti kelompok ini tidak mengerti keutamaan umat Islam. Umat Islam ini umat paling mulia, paling sempurna, paling utama. Ada garansi dari Allah, mayoritas umat Islam tak akan kafir. Mayoritas umat Islam senantiasa beriman kepada Allah. Mayoritas umat Islam senantiasa terjaga dari kesyirikan secara massal. Ini memang konsekuensi. Umat Islam ini umat terbaik karena nabinya nabi terbaik. Memang pilihan saudara. Enggak sama dengan nabi-nabi yang lain. Umatnya juga enggak sama dengan umat-umat para nabi yang lain. Ini sangat penting kita tahu masalah ini. Kemudian pelajaran yang kedua yang perlu kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj itu apa? Rasulullah SAW setelah memimpin sholat di Masjidil Aqsa, Rasulullah bermi'raj. Mi'raj itu artinya tangga untuk naik ke atas. Artinya Rasulullah naik ke atas. Naiknya pakai apa? Ya naik aja. Karena kendaraan buruk itu hanya dipakai dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Sampai di situ diikat. Ke atas pakai tangga itu. Sampai langit tujuh. Nah, pelajaran yang dapat kita ambil dari naiknya Rasulullah SAW sampai ke langit tujuh, lalu sampai ke mustawa di Sidratul Muntaha itu apa? Pelajaran dari sini. Pelajaran yang bisa kita ambil begini. Nabi-nabi yang lain seperti Nabi Musa, ketika dipanggil oleh Allah untuk diajak berbicara secara langsung dengan Allah, Nabi Musa itu cukup dipanggil ke atas lereng Bukit Tur Sina. Mengapa panggilannya ke atas lereng Bukit Tur Sina? Karena Nabi Musa ini beda dengan Rasulullah. Bedanya apa? Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, wa kana nabiyyun yub'atsu ila qaumihi khassah.
Para nabi terdahulu selalu diutus pada kaumnya saja. Jadi nabi-nabi yang dulu ini dakwahnya lokal saudara. Dakwahnya lokal. Nabi Musa diutus kepada kaum Bani Israel. Nabi Isa diutus kepada kaum Bani Israel. Nabi-nabi yang lain juga begitu. Karena lokal, Nabi Musa cukup naik ke lereng Bukit Tursina. Sama dengan kita ini kalau mendirikan radio. Radio kalau jangkauannya lokal, ya cukup pakai orari, pakai antena. Taruh di atas atap, di atas mana, sudah terjangkau daerah sekitar. Karena memang jangkauannya lokal. Tapi ketika Rasulullah SAW diajak berbicara secara langsung oleh Allah, Nabi kita dipanggil kemana? Rasulullah dipanggil ke Sidratul Muntaha, di atas langit ketujuh. Mengapa seperti itu? Sejalan dengan sabda Rasulullah SAW, wa bu'ithu ilan nasi kafah. Aku diutus kepada seluruh umat manusia. Jadi ini diutus kepada seluruh umat manusia. Karena Rasulullah diutus kepada umat manusia di seluruh dunia, maka bagaimana orang itu kalau bikin televisi atau radio jaringannya internasional, maka harus punya saluran satelit di atas langit. Rasulullah karena risalahnya pada seluruh dunia, maka dipanggil ke atas langit. Beda dengan nabi-nabi yang lain. Maka di dalam Al-Quran dikatakan, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha suci Tuhan yang telah menurunkan Al-Furqan. Al-Furqan itu artinya Quran. Quran itu ya agama Islam. Karena Islam ya Al-Quran, Al-Quran ya Islam. Maha suci Tuhan yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya. Mengapa diturunkan Al-Quran? Liyakuna lil 'alamina nadhira. Agar dia Nabi menjadi pembawa peringatan bagi semesta alam. Artinya apa? Islam ini untuk seluruh dunia, bukan untuk orang Arab saja. Makanya Rasulullah dipanggil ke langit, karena agama yang dibawa oleh Rasulullah untuk seluruh dunia. Karena agama Islam ini untuk seluruh dunia, maka tidak benar kalau ada orang bilang Islam ini agama pendatang. Gak benar. Islam bukan agama pendatang, karena Islam ini bukan buatan manusia. Al-Quran bukan karangan manusia. Islam atau Al-Quran ini adalah wahyu dari Allah. Dan wahyu dari Allah mengenai Al-Quran atau Islam ini memang untuk seluruh dunia, bukan untuk orang Arab. Kalau agama Yahudi itu untuk Bani Israel, agama Nasrani itu juga untuk Bani Israel. Karenanya kalau agama ini disebar kepada bangsa-bangsa lain, ini pendatang namanya. Tapi kalau Islam bukan. Islam ini diturunkan untuk seluruh umat manusia. Ini yang perlu saya terangkan, karena beberapa waktu yang lalu beredar video ada seorang tokoh bilang umat Islam ini harus tahu diri di Indonesia. Mengapa? Islam ini agama pendatang, jadi harus menghormati budaya lokal. Entah budaya yang mana yang mau dihormati. Sedang yang masuk Islam orang sini juga kan. Kan yang masuk Islam memang penduduk Nusantara, orang Indonesia. Mau menghormati siapa? Kita ini bukan pendatang, memang lahir di Indonesia. Ya gak perlulah menghormati budaya lokal, itu memang menjadi budaya kita. Kita rubah juga gak apa-apa. Ini budaya milik sendiri. Sama dengan kita punya rumah,
mau direnovasi, mau direkonstruksi, terserah. Tapi kalau Islam nggak boleh, yang harus dihormati itu adalah Islam. Mengapa Islam ini rahmat bagi semesta alam? Makanya Nahdlatul Ulama sering mencanangkan Islam rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam ini memang kasih sayang bagi semesta alam. Kalau keberatan pada Islam berarti gak yakin dengan kasih sayang Islam. Harus diterima. Maksudnya ajaran Islam ini membawa rahmah saudara. Harus diterima dimanapun. Selain memang Islam ini untuk semesta alam juga membawa rahmah. Ini pelajaran kedua tentang peringatan Isra Mi'raj. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga apa? Tentang peringatan Isra Mi'raj. Rasulullah SAW dalam Isra Mi'raj ini melakukan perjalanan yang paling penting dan paling panjang, yaitu ke Sidratul Muntaha. Orang ini kalau bepergian biasanya yang ditunggu-tunggu oleh keluarga di rumah itu bawa apa? Bawa oleh-oleh. Rasulullah ini bepergian, beliau pergi Isra Mi'raj itu bukan dalam kapasitas kepala keluarga, bukan. Tetapi kapasitas beliau, tugas beliau sebagai apa? Tugas beliau sebagai Rasulullah. Berarti oleh-olehnya adalah untuk umat. Apa oleh-olehnya Rasulullah untuk umat Islam? Oleh-olehnya Rasulullah untuk umat Islam adalah turunnya perintah salat 5 waktu. Ini sebenarnya saudara ajaran penting Isra Mi'raj, yaitu apa? Peringatan hari lahirnya salat, atau peringatan ulang tahun turunnya salat. Ini ultahnya salat, entah keberapa, karena sudah tahun 1444 Hijriah. Rasulullah itu Isra Mi'raj kan tahun sebelumnya, setelah meninggalnya Abu Thalib dan Siti Khadijah. Karena mendapat banyak tekanan dari orang musyrik, akhirnya Rasulullah SAW diisrakan oleh Allah dan dimi'rajkan. Jadi sudah 1444 tahun lebih. Ini turunnya perintah sholat 5 waktu. Dan sholat 5 waktu ini memang sangat penting. Mengapa sangat penting? Ternyata perbuatan manusia di dunia, baik atau tidak baik, ukurannya adalah sholat. Kalau sholatnya baik, yang lain baik juga. Tapi kalau sholatnya tak baik, yang lain tak baik juga. Dan kita bisa mengukur saudara ini orang baik apa enggak, dilihat dalam sholatnya. Kalau saudara tekun sholat 5 waktu, tidak telat-telat, berarti secara zahir baik. Kalau tekun, cuma secara batin belum tentu. Mengapa? Gimana kualitas sholatnya? Karena kadang-kadang ada orang sholat, ya, ada orang sholat di masjid menghadap ke kiblat, tapi hatinya ada di mana-mana. Betul? Ada sebagian ulama sufi bilang, sebagian kiai bilang, apa kata beliau? Saiki gak ono wong sholat. Sekarang ini gak ada orang sholat. Yang ada apa? Sing ono wong ngelamun ing dalam sholat. Yang ada itu orang menghayal melamun dalam sholat. Mengapa?
Karena begitu Allahu Akbar, hatinya langsung kemana-mana. Betul. Saudara kalau kehilangan kunci, lalu di tengah sholat kira-kira ingat apa enggak temennya? Kan? Iya, tadi kan dari sana, habis dari sana ke sini, habis ke sini taruh kunci. Oh, ada di situ kuncinya. Lupa pada Allah itu. Nah, kalau sholatnya seperti itu, berarti secara batin belum baik, saudara. Karena sholatnya hanya sebatas formalitas, cuma sholat aja, hatinya belum sholat. Karenanya sholat kita ini perlu kita tingkatkan. Gimana kira-kira sholat kita semakin baik? Kita benar-benar sholat secara zahir dan batin, bukan cuma luarnya tok, zahirnya aja sholat tapi batin enggak sholat. Tapi apalah, sementara sholat zahir daripada enggak sama sekali lebih baik daripada yang enggak sholat. Karena sholat ini bertingkat-tingkat, saudara, dan ini penting karena sholat ini akan mengatur, menuntut perilaku seseorang. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya apa? Orang itu kalau sholat, sholatnya beneran. Seandainya dia orang nakal, segera berhenti dari nakal, segera bertaubat. Ini ada kisah diriwayatkan oleh Imam Asy-Sya'rani dalam kitabnya Al-Bahrul Mawrud fil Mawathiq wal Uhud. Pada masa ulama salaf, dulu ada seorang pencuri. Dia kerjanya istiqomah mencuri tiap malam. Tapi pencuri ini orangnya rajin ke masjid, sholat 5 waktu istiqomah berjamaah. Bahkan kan cuma sholat 5 waktu, sholat sunnahnya dikerjakan semua. Sholat qabliyah, sholat ba'diyah, sholat tahajud juga rajin. Jam 12 malam bangun tidur, sebelum berangkat mencuri masih sholat tahajud dulu. Kadang-kadang juga sholat istikharah, rajin sholat. Akhirnya apa? Tetangga-tetangganya bilang pada dia, kamu ini gimana? Kenapa? Kamu ini kan rajin sholat, kenapa menjadi pencuri? Berhenti aja lah sholat, jadi pencuri aja. Apa kata dia? Saya ini pencuri. Pencuri ini penjahat. Penjahat ini ulat masyarakat. Kalau saya ini selaku pencuri, selaku penjahat, lalu saya tidak rajin sholat, gimana nasib saya besok? Sudah gak baik. Nah kalau sholat, biarlah walaupun saya penjahat atau pencuri, yang penting rajin sholat. Ini namanya pencuri yang soleh. Ya gak soleh, saudara. Orang nakal itu walaupun bolak-balik ke tanah suci, kalau korupsi ya gak soleh, namanya nakal dia ini. Tapi rajin sholat dia. Lalu apa yang terjadi? Lama-lama di daerah itu berubah menjadi aman. Asalnya orang sering kemalingan telur gak hilang lagi. Kemalingan kambing gak hilang lagi. Yang kehilangan ayam gak hilang lagi. Yang kehilangan pisang gak hilang lagi. Orang-orang penasaran bertanya-tanya,
mana si anu yang rajin sholat itu kok gak datang lagi? Pisangnya sudah tua gak diambil. Orang itu saudara, kalau biasa kecurian lalu tiba-tiba lama gak ada pencuri, itu penasaran biasanya, kenapa bisa aman ini. Akhirnya orang situ pergi umrah ke tanah suci, sampai di Masjidil Haram, ternyata si anu sang pencuri itu sudah menjadi orang soleh. Dia sudah bertaubat kepada Allah, kerjanya tawaf, kerjanya sholat, baca Quran, puasa, i'tikaf, menangis kepada Allah, dan menjadi orang baik. Akhirnya apa? Kata orang-orang, kamu kan pencuri, kok bisa jadi orang soleh gini? Kok bisa jadi orang baik? Apa kata beliau? Kata pencuri ini, saya ini walaupun pencuri, penjahat, saya ini rajin sholat. Karena rajin sholat, akhirnya oleh Allah diangkis, diselamatkan, lalu bertaubat dari kejahatan. Artinya apa? Sholat ini benar-benar penting saudara. Orang yang rajin sholat, rajin beribadah, maka insya Allah ya, yang rajin sholat, sholatnya akan menuntunnya untuk menjadi orang baik. Karenanya kalau kita punya saudara, kalau kita punya kawan, punya tetangga nakal, ajak sholat. Mengapa? Nanti kalau orang ini istiqomah sholat, dia akan berhenti menjadi nakal. Nah, fadhal ya saudara. Ini semakin malam semakin seru ini, karena tambah banyak yang datang. Memang kalau orang-orang ini suka datang malam. Nah, ini pentingnya sholat saudara. Dan di akhir zaman ini, tanda-tanda akhir zaman, sholat itu dikurangi. Dalam hadis ya, sabda Rasulullah SAW, saya minum dulu sampai orang-orang duduk dengan sempurna. Rasulullah SAW bersabda, la tunqadanna ural Islam urwatan. Sungguh simpul-simpul Islam akan diputus satu demi satu. Di akhir zaman ini ajaran-ajaran Islam akan dihentikan satu demi satu. Siapa yang menghentikan? Kadang yang menghentikan itu pemerintah yang berkuasa. Kadang yang menghentikan itu orang-orang yang ditokohkan, alias tokoh-tokoh aliran ini biasanya cenderung menghentikan ajaran Islam. Kullama intaqadat urwatun tashabbathan nas billati taliha. Setiap ada simpul yang terputus, setiap ada ajaran Islam yang terhenti, orang-orang berpegangan dengan ajaran berikutnya. Jadi masih memegang teguh ajaran berikutnya. Awwaluhunna al-hukmu. Simpul Islam pertama yang dihentikan oleh umatku adalah berhukum dengan hukum Islam. Dulu ini negara-negara Islam semuanya pakai hukum Islam.
termasuk kerajaan Banten, kerajaan Cirebon, kerajaan Mataram, itu sesuai syariat Islam. Lama-lama datang penjajah, negara-negara Islam ini di mana-mana dijajah. Setelah dijajah melakukan perlawanan lalu merdeka. Tapi merdekanya hanya secara formal, secara zahir. Secara batin masih dikendalikan oleh penjajah. Apa yang terjadi setelah merdeka? Syariat Islam, hukum Islam tak lagi dijalankan. Ini yang pertama. Dan terakhir, negara terakhir yang menghentikan syariat Islam mana? Saudi Arabia. Saudi Arabia selama 100 tahun Islamnya syariat Islam Wahabi, memang keliru-keliru. Sekarang ini diganti dengan ajaran sekuler. Kebijakannya kadang lebih parah daripada Indonesia. Bayangkan ya, bulan apa kemarin itu di ibu kota Saudi Arabia dirayakan Hari Raya Halloween. Apa Hari Raya Halloween? Ya hari rayanya hantu-hantu ini. Sampai-sampai orang-orang mu'allaf, orang-orang yang baru masuk Islam di Amerika banyak menangis. Loh, kok di Arab ada acara ini? Ini kan ajarannya para penyembah berhala. Kami masuk Islam kan meninggalkan ajaran ini. Kok di Arab dilakukan? Ini akhir zaman saudara seperti itu. Kemudian yang terakhir, wa akhiruhunna as-shalah. Ajaran terakhir yang akan dihentikan apa? Sholat. Sholat ini dihentikan. Awalnya yang dikurangi yang sunnah-sunnah. Apa? Dari dulu umat Islam itu hari Jumat sholat qobliyah Jumat. Betul. Lalu datang orang-orang Wahabi. Apa kata Wahabi? Sholat qobliyah Jumat bid'ah. Gak ada sholat qobliyah Jumat. Betul. Makanya orang Wahabi gak ada sholat qobliyah Jumat saudara. Apalagi yang dikurangi? Yang dikurangi lagi sholat tarawih. Tarawih ini dulu asalnya 20. Menurut ulama salaf, mayoritas ulama salaf, sholat tarawih yang paling afdal 20. Tambah witir 3 atau lebih, jadinya berapa? 23. Mengapa yang paling afdal 20? Karena 20 ini yang berlaku pada masa-masa Khulafaur Rasyidin. Masa Sayyidina Umar, masa Sayyidina Utsman, masa Sayyidina Ali. Yang berbeda tentang jumlah sholat tarawih ini Imam Malik. Kalau Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali berpendapat yang paling bagus 20 rakaat. Imam Malik beda berapa? Kata Imam Malik yang paling afdal 36 rakaat. Satu riwayat 39 rakaat. Satu riwayat dari beliau 41 rakaat. Dari dulu. Lalu datang mazhab modern, tarawih modern. Apa katanya? Tarawih yang paling enak, bukan paling afdal saudara. Yang paling enak 11 rakaat. Mengapa? Cepat selesai. Betul. Sudah 11 rakaat, kadang-kadang masih membid'ah-bid'ahkan yang 23. Sudah lebih sedikit masih merasa lebih baik dari yang banyak. Ada yang begitu. Kalau mau tarawih 11 ya gak apa-apa, tapi jangan merasa lebih baik dari yang 23. Parah namanya itu. Sudah kamu merasa lebih baik dari yang rajin. Ini akhir zaman saudara. Ini tarawih.
Kan ulama salaf itu dari rajinnya sholat. Wahabi ini bukan hanya tarawih yang dibid'ahkan. Wahabi ini, Wahabi tidak semua Wahabi ya. Ini satu faksi Wahabi dari Yordania. Pimpinan seorang tokoh namanya Nasir Al-Albani. Nasir Al-Albani. Kata dia apa? Sholat sunnah malam hari lebih dari 11 hukumnya haram, bid'ah. Pakai dalilnya gak benar, gak pas. Kalau ulama-ulama salaf dulu, yang namanya sholat sunnah itu gak terbatas. Ada yang istiqomah tiap malam tahajud 100 rakaat. Ada yang tahajudnya 100, ada yang 300, ada yang istiqomah 500, ada yang istiqomah 1000 rakaat, saudara. Orang dulu. Kalau orang sekarang tanya, apa mungkin ya 1000? Oh, nggak pernah mengerjakan, ya tanya terus. Coba dikerjakan ya baru tahu. Ini kapan ya? 2 hari lagi. 2 hari lagi malam Selasa kita akan menghadapi apa? Malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban ini termasuk malam yang utama. Mengapa malam utama? Malam nisfu Sya'ban ini malam setoran amal. Amal setahun oleh para malaikat disetorkan kepada Allah. Dan malam nisfu Sya'ban ini malam obrolan ampunan. Sampai di dalam hadis dikatakan ya, hadisnya sahih. Sabda Rasulullah SAW, Innallaha ittala ala ibadihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah Azza wa Jalla akan melihat pada hamba-hambanya malam nisfu Sya'ban. Maksudnya melihat pandangan rahmat. Sebenarnya kita ini tidak pernah lepas dari pandangan Allah. Cuma malam nisfu Sya'ban itu pandangan rahmat. Fayaghfiru lahum, lalu Allah mengampuni hamba-hambanya, illa limusyahidin aw musyrik, kecuali 2 orang yang tak diampuni oleh Allah. Siapa? Yang pertama musyahid, orang yang suka bermusuhan. Karenanya kalau sekarang punya musuh segera minta maaf. Mengapa? Biar malam nisfu Sya'ban dapat ampunan dari Allah. Saling memaafkan. Kalau ada saudara kita punya salah sama kita, maafin aja. Mengapa? Kasihan, biar malam nisfu Sya'ban ini dapat ampunan. Wes tak sepurai, tak maafkan. Cuma kata Imam Ahmad, yang dimaksud musyahid ini siapa? Kata Imam Ahmad, wal musyahid wa ahlul bidah. Musyahid ini adalah pengikut aliran sesat. Mengapa dikatakan orang bermusuhan? Karena pengikut aliran sesat ini memusuhi umat Islam dengan membid'ah-bid'ahkan, menyesat-nyesatkan, mensyirik-syirikkan. Siapa di negeri kita yang paling banyak? Orang Wahabi. Orang Wahabi malam nisfu Sya'ban gak dapat ampunan, saudara, karena memusuhi. Yang kedua yang tidak dapat ampunan siapa lagi? Orang musyrik. Orang musyrik gak dapat ampunan. Jadi malam nisfu Sya'ban ini malam pemberanan ampunan. Karena malam nisfu Sya'ban ini malam ampunan Allah luar biasa. Sejak masa ulama salaf, umat Islam ini luar biasa menyambut nisfu Sya'ban. Kalau bangsa kita di Indonesia, malam nisfu Sya'ban disambut dengan apa? Baca apa? Baca Yasin berapa kali? 3 kan? Bangsa kita ini ya, baru baca Yasin 3 kali, orang Wahabi dah marah-marah. Gimana kalau dibaca 41 kali?
Kalau ulama salaf saudara gak baca Yasin. Diriwayatkan dalam kitab Akhbaru Makkah fi Qadimid Dahri wa Hadithihi, karangan Imam Abu Abdillah Al-Faqihi. Al-Faqihi ini ulama salaf. Beliau wafat tahun 272 Hijriah. Dalam kitab Akhbaru Makkah beliau meriwayatkan, beliau memang orang Mekah. Tradisi penduduk Mekah sejak dulu sampai masa beliau, kalau malam nisfu Sya'ban dhahaba ammatur rijal wan nisa ilal Masjidil Haram. Rata-rata kaum laki-laki dan perempuan di Mekah ke Masjidil Haram. Ngapain di Masjidil Haram? Fayusallun wa yatufun wa yaqra'una al-Qur'an ila sabah. Mereka sholat, bertawaf, baca Quran sampai subuh saudara. Jadi mereka bukan baca Yasin 3 kali. Sebagian yakhtimun al-Quran, ada yang menghatamkan Al-Quran. Sebagian lagi ada yang sholat malam nisfu Sya'ban berapa? 100 rakaat. Itu salah itu. Sholat 100 rakaat, surat yang dibaca apa? Setiap rakaat selesai baca surat Fatihah, baca surat Al-Ikhlas 11 kali. Setelah Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. 1 sampai 11. Kalau 100 rakaat, surat Ikhlasnya tiap rakaat 11 kali. Berarti dibaca berapa kali saudara? Dibaca 1100. Fatihahnya 111. Fatihahnya 100. Al-Ikhlasnya 1100, rokaatnya 100 rokaat. Kira-kira lama apa gak lama? Lama saudara. Kalau ulama salaf itu, orang salaf begitu mendengar Allah akan memberikan ampunan, mereka menyambut dengan ibadah yang luar biasa. Bukan membid'ahkan orang. Kalau Wahabi ini langsung membid'ahkan orang. Apa katanya? Tak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kok bisa gak sesuai? Oh, ini ada tuntunannya. Dan menyambut waktu-waktu yang mulia itu diperintahkan. Sabda Rasulullah SAW, Inna lillahi fi ayyami dahrikum nafahat fata'arradu laha. Sesungguhnya Allah pada hari-hari kehidupan kamu punya anugerah-anugerah. Artinya ada hari-hari tertentu di mana rahmat Allah, anugerah Allah, pemberian Allah ini melimpah. Karena begitu fata'arradu laha, persiapkan diri kamu menerima ampunan itu. Kira-kira kalau misalnya ada pejabat akan datang ke sini memberikan limpahan anugerah, kira-kira saudara mempersiapkan diri datang menyambut apa santai di kamar tidur? Mempersiapkan diri menyambut, mendatangi, bukan santai. Pasti dikasih nanti. Ya kalau nyantai di kamar tidur dikasih, tapi sedikit. Karenanya malam nisfu Sya'ban ini termasuk malam ijabah. Doa dikabulkan. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dalam kitabnya Al-Um, annahu yustajabu du'a fi 5 layal. Doa itu dikabulkan oleh Allah pada 5 malam. Apa saja? Lailatul Jum'ah, malam Jum'at.
kemudian Lailatul Fitri, malam Idul Fitri, kemudian Lailatul Adha, malam Idul Adha, kemudian awwalul lailatin min Rajab, malam pertama bulan Rajab, yang terakhir Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Makanya yang punya hajat malam nisfu Sya'ban ini benar-benar diperhatikan, memohon kepada Allah, insya Allah tembus. Amin Allahumma amin. Nah, ini saudara-saudara pentingnya peringatan Isra Mi'raj. Apa? Yaitu kita tahu kapan sholat 5 waktu itu diturunkan perintahnya oleh Allah, yaitu malam Isra Mi'raj. Nah, saya kira ini prolog sebentar yang perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara, karena saya mau ngasih hadiah kepada 5 penanya. Saya gak perlu lama-lama ceramah. Habis ini langsung diisi tanya jawab. Yang bertanya pertanyaannya bagus dapat hadiah. Kalau lebih dari 5 masih ada penanya, tetap dilayani pertanyaan, hadiahnya minta pada panitia. Saya rasa itu kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu saya kembalikan kepada pemandu acara untuk memimpin tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.